Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya akhirnya anak sekalian? Baik Pak. Ada yang tidak hadir? Tidak Pak. Semuanya hadir ya? Iya Pak. Ya, bisa kita memulai pelajaran kita hari ini? Enggak Pak. Jadi sebelum kita mengawali sebuah pelajaran, alangkah baiknya, alangkah indahnya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir pada pertemuan Bapak hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya? Iya. Coba Bapak absen dulu ya. Ali, Hadir Pak. Alipia, Hadir. Khairudin, Pak. Hadir semua ya? Iya. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi judul materi kita pada hari ini ialah tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Adapun tujuannya untuk mengetahui pengertian pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, mengetahui macam-macam pengertian pencemaran lingkungan. Itu yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Sudah? Iya. Ya, jadi Bapak sudah mempunyai gambar di depan, yaitu ada gambar satu tentang dedaunan yang jatuh ke sungai. Dan yang kedua, seseorang yang membuang sampah ke sungai. Jadi pertanyaan Bapak, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Coba carilah perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kedua gambar tersebut. Mungkin anak-anak sekalian ada yang bisa jawab tentang kedua gambar tersebut. Mungkin ada yang bisa mengilustrasikan tentang gambar tersebut? Ya. Nah. Jadi dedaunan yang jatuh ke sungai. Nah, dedaunan tersebut akan terbawa air ke sungai dan tidak menyebabkan bau dan airnya tetap jernih. Itu untuk gambar yang satu. Dan sedangkan gambar yang dua, sampah yang dibuang ke sungai. Nah, jadi sampah yang dibuang ke sungai itu akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan air menjadi keruh. Nah, jadi organisme di dalam air akan mati. Contohnya seperti ikan, karena sudah kita cemari dengan membuang sampah. Nah, nggak ngerti? Udah Pak. Jadi Bapak akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri 4 sampai 5 orang. Jadi silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Iya. Dah ya. Sebelum Bapak membagikan RKPD-nya, alat-alat dan bahannya ada di bawah. Ada Pak. Ada ya. Nah, jadi Bapak akan membagikan RKPD-nya per kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, dan waktu pengerjaannya 5 sampai 6 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, di sini anak-anak sekalian, pentingnya bekerja sama dalam suatu tim. Itu penting sekali. Harus menghargai pendapat orang lain dan teman-teman sekalian. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Iya Pak. Mau dikerjakan, kalau tidak tahu ditanyakan masalah RKPD-nya.
Ada yang perlu ditanyakan tentang masalah KPD-nya? Tidak, Pak. Oh, sudah ya. Tidak, Pak. Ada yang sudah siap Sudah, Pak. untuk kelompok 1? Untuk kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi untuk kelompok yang kita tunggu aja dulu yang belum siap nanti. Waktunya 30 detik lagi ya. Mungkin kelompok 2 yang duluan untuk mempresentasikan ke depan untuk hasil diskusinya bisa ke depan berkelompok. Belum gitu. Ya. Nah, bisa dijelaskan apa perbedaannya dari kelompok kalian masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas perbedaan antara air yang sudah dicemari dan yang belum dicemari. Perbedaan air yang sudah dicemari dan belum dicemari ini adalah contohnya air yang sudah dicemari dan belum dicemari. Kalau air yang sudah dicemari sangat keruh dan bau dan tidak bisa diminum juga. Kalau yang belum dicemari bersih dan juga kadang-kadang kalau bersih tidak dan bisa diminum. Penjelasan dari kelompok kami itu aja perbedaan air yang sudah dicemari dan belum dicemari. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpul SKPD-nya. Mungkin ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain. Terima kasih ya. Iya, Pak. Jawaban Ali, apa perbedaan dari kedua perbedaan air yang sudah dicemari dengan yang belum dicemari? Nah, jadi jawaban Ali itu perbedaannya adalah air yang sudah tercemari warnanya berubah menjadi bau. Mungkin itu. Mungkin ada yang jawaban lainnya yang berbeda? Tidak ya. Nah, agar tidak terjadi pencemaran air, apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, jadi jawaban Ali sangat betul sekali. Kita beri apresiasi dari kelompok 1. Nah, jadi Bapak akan sedikit menguatkan materi tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, jadi ada yang tahu definisi dari pencemaran? Ali tahu definisi dari pencemaran? Belum, Pak. Definisi pencemaran? Nah, definisi pencemaran ada 3. Yang pertama, masyarakat menurut masyarakat. Dan yang kedua, menurut seluruh dunia atau mendunia. Itu disebut environmental pollution.
polypion. Dan yang ketiga, menurut undang-undang, menurut UUD Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997. Jadi inilah definisi pencemaran lingkungan. Jadi menurut masyarakat, definisi pencemaran lingkungan adalah sesuatu dari beberapa faktor, sesuatu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Sesuatu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Nah, jadi menurut mendunia atau disebut environmental pollution itu adalah segala sesuatu baik berupa bahan fisika maupun kimia yang masuk ke dalam ekosistem. Nah, itu menurut dunia. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 itu pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran lingkungan ini dapat kita bagi menjadi ke dalam 3 faktor. Pencemaran lingkungan dapat kita bagi ke dalam 3 faktor. Yang pertama pencemaran udara, yang pertama pencemaran air. Dan yang kedua pencemaran tanah. Dan yang ketiga pencemaran udara. Dan satu lagi ada pencemaran suara. Ini dibahas pada tingkat SMA nanti. Nah, jadi kita cuma membahas 3 pencemaran ini. Nah, jadi contoh dari pencemaran ini tergantungnya keseimbangan lingkungan karena aktivitas manusia. Jadi orang-orang memaksanya mendirikan pabrik-pabrik yang mengolah hasil alam menjadi bahan pangan. Nah, jadi semakin pusatnya kemajuan dan industri semakin pusatnya kemajuan dan industrialisasi di suatu tempat, akan semakin banyaknya pencemaran yang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, pencemaran yang terjadi yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, seperti populasi. Nah, jadi populasi ini semakin banyak. Ada yang tahu apa arti dari populasi? Ada yang tahu? Populasi ada kumpulan makhluk hidup. Nah, jadi populasi ini semakin banyak populasi di suatu tempat, masuk populasi di sini manusia. Nah, jadi semakin banyaknya populasi di suatu tempat, akan semakin banyaknya pencemaran yang terjadi. Karena apa?
semakin banyaknya pencemaran yang terjadi. Orang-orang berlomba-lomba untuk mempermudah pekerjaan, seperti orang-orang mendirikan sebuah pabrik-pabrik dan mengolah hasil alamnya menjadi bahan pangan. Itu untuk siap jadi lah kiranya, atau instan. Jadi efeknya apa untuk kesehatannya? Nah, itu efeknya udara, lingkungan di sekitar kita akan tercemar. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan perorangan di sini. Jadi pencemaran ini bukan dari perorangan. Satu orang membuang sampah itu tidak terlihat. 2 orang tidak terlihat. Kalau lebih dari 1.000 orang tentu akan terlihat sampah di sekitar kita. Akhirnya lingkungan kita menjadi tidak bersih dan tercemar. Nah, seperti itu. Mungkin dan satu lagi, pencemaran itu dapat kita bagi menjadi 2. Ada pencemaran alam dan ada pencemaran alam. Jadi pencemaran alam itu apa contohnya? Seperti contohnya meletusnya gunung Merapi. Nah, jadi meletusnya gunung Merapi ini bisa menimbulkan dan menimbulkan abu vulkanik dan merusak tanaman-tanaman di sekitar. Nah, jadi kita tidak bisa mengantisipasi bahwa pencemaran yang disebabkan oleh faktor alam. Jadi apa yang perlu kita harus lakukan, yaitu mengantisipasi sebelum pencemaran yang terjadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, mengungsi sebelum pencemaran gunung Merapi meletus. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan yang kedua, pencemaran alam. Jadi pencemaran alam ini seperti orang-orang membuang sampah sembarangan ke sungai, dan membuang sampah ke sungai dan mengakibatkan aliran sungai kapan hujan dikatakan sebagai pencemar. Jadi zat pencemar itu dengan polutan. Polutan ini berupa zat kimia, debu, suara, radiasi atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Itu zat pencemar. Jadi suara terlalu bising itu akan menyebabkan pencemaran. Jadi seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari materi kita ini, jadi kita simpulkan bersama-sama bahwasanya dari materi yang kita bahas hari ini bisa kita simpulkan bahwa ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Mungkin ada yang menyimpulkan? Ali, bisa? Coba. Periode? Dari kesimpulan dari pencemaran lingkungan, menurut saya adalah menurut Undang-Undang RI Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat yang dalam menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan pertukarannya. Jadi sesuai dengan peruntukannya ya. Peruntukannya. Cemarannya lingkungan terjadi akibat manusia populasi sekumpulan, semakin banyaknya
populasi terjadi semakin banyak pencemaran yang terjadi oleh pembuangan sampah sembarangan. Nah, kekurangan mari bahwa dia sudah memaparkan dan menyimpulkan hasil pembahasan kita pada hari ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari pencemaran lingkungan itu terjadi kumpulan manusia. Oh, terima kasih kepada saudara Ali telah menyampaikan hasil kesimpulan kita hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu terjadi kumpulan manusia atau populasi. Nah, semakin banyaknya populasi semakin cepat, jadi semakin banyaknya pencemaran yang terjadi. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang masalah pencemaran lingkungan? Tidak ada. Nah, jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, jadi Bapak mengasih tugas ya, tugas di rumah karena waktu tidak mencukupi. Nah, jadi soalnya apa pengertian dari udah semua? Apa pengertian dari pencemaran lingkungan? Dan yang dan yang kedua, soal kedua, apa saja macam-macam pencemaran lingkungan tersebut. Itu aja. Jadi minggu depan dikumpul ya. Nah, mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Nah, jadi berbanyaklah membaca baik dari referensi dari mana saja. Jadi seperti itu. Nah, sedikit penguatan karakter dari Bapak, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kalau Bapak ada yang melihat anak Bapak yang ada di ruangan ini yang membuang sampah sembarangan, nah, dengan harap menyadari Bapak. Iya, langsung. Pak. Nah, jadi mungkinlah itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi dan kurang Bapak maaf jika ada kata Bapak yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Nah, jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.